البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qauluhu wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula satu biji pun yang ada di kegelapan bumi. Qal min hububis simari waz-zuru' wa ghairi dzalik, yaitu biji-bijian dari buah-buahan itu ataupun dari tanaman-tanaman pertanian dan yang selainnya. Qauluhu wala ratabi wala yabis, dan tidaklah benda yang basah dan tidak pula benda yang kering. Qal hadza umumun ba'da khusus, ini umum setelah khusus. Yang khusus adalah apa? Biji-bijian. Yang umum ini basah dan kering. Qauluhu illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang jelas. Maktubun fi al-lauhil mahfuz, dia itu tertulis di lauhul mahfuz. Jadi benar-benar ini adalah kitab yang luar biasa, mencatat segalanya. Daun yang jatuh pun dicatat, kemudian padahal ada berapa daun dan kapan dia itu dicatat. Kemudian juga apa benda yang basah dicatat, benda yang kering dicatat semuanya, dan kapan itu dia basah, kapan itu dia kering, dan apa yang terjadi setelah itu semuanya telah ditulis. Kejadian sebelum yaitu diciptakannya langit dan bumi selama sejarak berapa? 50.000 tahun sampai hari kiamat. Itu kejadian yang nggak ada satupun manusia yang mampu menciptakan menulis sebanyak itu. Semuanya telah diketahui oleh Allah dan ditulis apa yang akan terjadi itu. Ini adalah pengetahuan yang luar biasa. Dan ini adalah dari Rabbul Alamin. Qauluhu li'anna Allah kataba ilma ma yakun wa ma qad kana qabla an yakhluqas samawati wal ard, karena Allah itu telah menulis pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi sebelum menciptakan langit dan bumi. Ma'ruf dalam hadis apa? Abdullah bin Amr ibn al-As, inna Allah kataba maqadira al-khalaiq bi 50 alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard, sesungguhnya Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Dan dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah, awwalu ma khalaqallah, atau dalam lafaz yang lain awwala ma khalaqallahul qalam qal uktub, qal wa ma aktub, qal uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Pertama kali Allah menciptakan kolam itu, Allah langsung berfirman kepadanya, tulislah. Maka sang kolam bertanya, apa yang saya tulis? Allah Ta'ala berfirman, tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu adalah rentang waktu yang luar biasa panjang, dan semuanya telah ditulis apa yang ada di dalamnya, ditulis di dalam kitab tersebut. Fajami'ul asya saghiruha wa kabiruha musbatatun fil lauhil mahfuz, maka segala perkara yang kecilnya dan yang besarnya itu telah ditetapkan di Allahul Mahfuz ala ma hiya alaih, sesuai dengan kenyataannya. Tidak mungkin ada perubahan terhadap Lauhul Mahfuz. Makanya tentang sabda Rasulullah SAW, hadis Anas itu, man ahabba an yunsa'alahu fi rizqih wa man ahabba an yunsa'alahu fi asarih wa yubsatalahu fi rizqih falyasil rahimah, barang siapa ingin umurnya dipanjangkan dan rizkinya itu dilebarkan, hendaknya dia menyambung silaturahim. Maksudnya adalah apa? Di dalam ilmunya malaikat, yaitu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, kata para ulama, yang intinya adalah kalau si fulan menyambung silaturahim, maka catat dia umurnya tambah sekian, rizkinya tambah sekian. Tapi kalau tidak, maka tetapkan rizkinya sekian dan umurnya itu sekian saja. Jadi untuk di catatan malaikat masih mungkin untuk diperbaiki, masih mungkin untuk dirubah dan sebagainya. Tetapi yang di Lauhul Mahfuz, Allah telah tahu apa yang sebenarnya akan terjadi, dan itu tidak berubah yang di dalam Lauhul Mahfuz. Sampai mana tadi? Nah ini
fataqa'u jami'ul hawaditsi tabqa ma jara bihil qalam, maka seluruh kejadian itu berlangsung atau terjadi sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh pena itu. Yang dimaksud adalah apa? Pena yang menulis di Lauhul Mahfuz, bukan pena-pena malaikat. Karena pena itu bermacam-macam. Sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau At-Tibyan. Wa hadza ahadu maratibil qada'i wal qadar, dan ini salah satu dari tingkatan-tingkatan al-qada' wal qadar. Fa innaha arba'u maratib, karena qada' wal qadar, ketetapan dan ketentuan itu bertingkat-tingkat. Dia ada 4 tingkatan. Ini yang ma'ruf dari ucapan Syekhul Islam dan juga Imam Ibnul Qayyim. Kalau Imam Ibnu Rajab menjadikan 2 saja, tetapi 2 itu terbagi 2, jadi ya 4. Yang pertama, ilmuhu subhanahu syamilu li jami'il asya, yaitu pengetahuan Allah yang maha suci yang meliputi segala perkara. Kita harus beriman. Kalau kita beriman dengan takdir, syaratnya adalah kita harus beriman tentang kesempurnaan ilmu Allah. Kalau tidak, maka tidak sah iman dengan qada wal qadarnya. Yang kedua, wa kitabuhu al-muhitu bi jami'il mawjudat, dan penulisan Allah, yaitu Allah menulis seluruh takdir, yang dia itu meliputi segala perkara yang ada, segala perkara yang akan diadakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa masyiatuhul ammatu syamilatu likulli syai'. Yang ketiga adalah kehendak. Allah hendak menciptakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah dia tulis di dalam Lauhul Mahfuz itu. Kehendak Allah yang bersifat umum dan menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Pembahasan ini juga dibahas oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Taqyidul Ilm. Apa kaitannya? Yaitu kalau Allah Ta'ala itu tidak lupa dan dia tidak pernah lalai dan tidak ada suatu apapun yang luput darinya, itu pun dia menulis. Maka bagaimana orang-orang yang pelupa semacam kita, yaitu Bani Adam? Maka hendaknya dia menulis, lebih layak untuk dia itu menulis. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang banyak dari Al-Quran dan dari As-Sunnah tentang apa? Disyariatkannya menulis perkara-perkara yang bermanfaat. Di dalam kitab beliau Taqyidul Ilm, kitab yang bagus. Kemudian wa sayati, yang berikutnya, wa khalquhu li jami'il makhluqat. Kemudian yang keempat adalah penciptaan Allah. Maksudnya Allah menciptakan segala makhluk. Dia menghendaki sesuatu, kemudian dia menciptakannya. Terserah menciptakan dengan tangannya ataukah menciptakan dengan kalimat kun, itu terserah dia. Al-muhim, setelah dia menghendaki, kemudian dia menciptakan apa yang dia kehendaki tadi. Kalau kehendak itu terkait dengan makhluk, kalau terkait dengan perbuatannya ya berarti bukan makhluk. Baik. Qal wa sayatil kalamu ala hadza insyaallahu fil kalami alal qadar. Dan akan datang pembahasan tentang masalah ini insyaallah ketika Syekhul Islam membahas tentang al-qadar, beriman kepada takdir. Fa fi hadhil ayah isbatu sifatil ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini ada penetapan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa azamatih, sebagaimana yang selayaknya, yang layak dengan keagungan dan kemuliaannya, kemuliaan dan keagungannya. Berarti Allah tahu segalanya dan tahu apa yang akan terjadi, tahu kemana jalan hidup kita nanti, apakah kita masih istiqamah ataukah tidak. Makanya ini menimbulkan rasa takut dan ngeri, bagaimana nanti, apakah Allah akan terus menjaga kita ataukah membiarkan kita karena kedoliman kita sendiri. Na'udzubillah. Karena sudah banyak orang-orang yang lebih kuat dari kita, badannya dan hatinya dan ilmunya, yang kemudian menyimpang. Allah tahu apa yang menyebabkan dia menyimpang. Na'udzubillah. Maka terus-menerus kita berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah doa sujud yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu, Allahumma sadidni, Allahumma inni as'aluka sadat. Ya Allah, luruskanlah saya, ya Allah, saya mohon kepadamu kelurusan. Sadidni sadadas saham, yaitu bagikan lurusnya anak panah. Dan doa-doa yang lain yang ma'ruf terkait dengan istiqamah. Qal wa hiya minas sifatid dzatiyah, dan ilmu Allah termasuk dari sifat-sifat dzatiyah, allati la, yang la tangfaku anillah, yang terus-menerus ada pada Allah Ta'ala. Allati la yazalu walam yazal, ini muttasifan biha, yang terus-menerus Allah itu bersifat dengan sifat itu. Wa fiha aradu alal mu'tazilah,
Dan di dalamnya ada bantahan kepada Mu'tazilah haitsu qalu, yang mereka mengatakan innahu alimun bila ilm, bahwasanya Allah itu memang alim namanya tapi dia tidak punya ilmu. Lalu untuk apa dikatakan alim? Ini tololnya Mu'tazilah. Padahal jelas Allah Ta'ala mengatakan ya'lamu ma yalij, Allah tahu apa yang masuk dan seterusnya. Bagaimana dikatakan Allah tidak punya sifat ilmu, tidak punya pengetahuan, padahal dia tahu? Ini adalah rusaknya akal mereka. Kemudian wa fiha isbatu ihatati ilmihi bi kulli syai'. Di dalam ayat tadi ada penetapan luasnya, atau ihatah sih artinya meliputi, bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Fala yakhfa alaihi khafiyah, maka tidak tersembunyi dari Allah perkara-perkara yang tersembunyi. Wa annahu ya'lamul kulliyati wal juz'iyat, dan Allah mengetahui perkara-perkara yang global dan mengetahui perkara-perkara yang bersifat parsial, perkara yang terperinci. Wa ya'lamu kulla syai', dan Allah tahu segala sesuatu. Ma kana wa ma yakun, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun lau kana kaifa yakun, dan perkara yang tidak terjadi, yang seandainya terjadi bagaimana nanti terjadinya, bentuknya bagaimana, Allah tahu itu. Ini adalah betul-betul pengetahuan yang lengkap, luar biasa. Pengetahuan tentang perkara yang maujud dan perkara yang makdum, Allah tahu itu. Yang seandainya makdum tadi diwujudkan, apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan terjadi pada dia, Allah tahu. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kesempurnaan ilmu Allah. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah yang maha suci, walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum, seandainya Allah mengetahui di dalam diri mereka ada kebaikan, niscaya Allah akan menjadikan mereka itu mendengar. Sam'ul ijabah, pendengaran yang bersifat apa? Ijabah, memenuhi seruan Nabi. Tapi Allah tahu bahwasanya di dalam hati Fir'aun itu ada pembangkangan. Allah tahu di dalam hati Abu Jahal itu ada penentangan. Sehingga apa? Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Allah tahu mereka tidak layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Jiwanya adalah jiwa yang buruk. Kemudian wa qala ta'ala walau ruddu la'adu limanuhu an. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, dikembalikan ke kehidupan mereka yang di dunia, niscaya mereka akan kembali kepada perkara yang mereka dilarang darinya. Ini adalah perkara yang mustahil. Allah Ta'ala mustahil dalam artian bukannya Allah tidak mampu, tapi mustahil dari ketetapan Allah, yaitu orang yang sudah mati tidak mungkin dia itu akan kembali ke dunia. Tapi Allah tahu seandainya mereka dikembalikan, mereka akan berbuat maksiat lagi. Allah tahu itu. Makanya ayat ini datang setelah membantah ucapan apa? Orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, kembalikan kami, niscaya kami akan beriman begini-begini. Kemudian Allah Ta'ala membantah, seandainya mereka dikembalikan, mereka akan maksiat lagi, mereka akan membangkang dan kufur lagi. Allah tahu. Wa fi hadhil ayah dan di dalam ayat ini ar-raddu ala man za'ama anna Rasulullah SAW ya'lamul ghaib. Ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengetahui perkara gaib. Kenapa? Karena ayatnya bersifat hasr. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib itu. Maka Nabi Muhammad itu tidak tahu perkara yang gaib. Makanya ketika dua anak kecil yang bernyanyi itu mengatakan, wa fina rasulun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kami ada rasul yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Maka Rasulullah melarang ucapan itu karena beliau tak tahu apa yang akan terjadi. Allah Ta'ala disebutkan nggak di sini ayatnya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Juga Allah Ta'ala berfirman menyuruh Rasulnya untuk mengatakan walau alamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masaniyas su. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan agar aku tidak tertimpa kejelekan. Rasul tidak tahu besok di dalam perang Uhud beliau akan luka dengan luka-luka yang parah semacam itu. Beliau tidak tahu. Tetapi beliau adalah Rasul, beliau mendapatkan wahyu. Maka boleh jadi beliau mendapatkan ilmu gaib, tapi dalam artian apa? Gaib yang nisbi, yang orang belum tahu tapi Rasul tahu karena diberitahu oleh malaikat Jibril.
Makanya Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah itulah yang mengetahui perkara yang gaib, maka Allah tidak menampakkan pengetahuan gaibnya itu kepada seorang pun kecuali orang yang dia ridhoi dari kalangan para rasul untuk tahu demikian dan demikian. Makanya Rasul terkadang menyebutkan perkara-perkara yang gaib, tapi sebatas yang diajarkan oleh Allah. Qal fahiya sharihatun fi anna hadhil khams la ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini terang-terangan menyebutkan bahwasanya 5 perkara tadi tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama al hadis alladhi fi sahihain, sebagaimana telah terdahulu hadis yang dalam sahihain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke 4778 dari Ibnu Umar. Adapun yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Abu Hurairah riwayat Bukhari nomor 4777, yaitu sebelumnya. Kalau yang Ibnu Umar tadi 4778. Ya 8 dia. Untuk yang muslimnya adalah nomor yang ke-9. Qal mafatihul ghaibi annahu sallallahu alaihi wasallam qal mafatihul ghaibi khams la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sampai kepada lafaz la ya'lamu ma fil arhami illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang di rahim kecuali Allah. Maksudnya adalah seperti yang disebutkan kemarin itu. Masalah apa itu? Sebelum terbentuknya jelasnya janin itu laki-laki ataukah perempuan, tidak ada yang tahu. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan perinciannya pun Allah tahu. Sementara manusia tidak tahu, walaupun sudah punya alat-alat itu, secara rinci mereka tidak tahu. Tayyib al-hadis. Qala al-Qurtubi rahimahullah, al-Qurtubi ini sebagaimana dinukilkan oleh oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang pertama muka surat 290. Seringnya kalau nukil dari Qurtubi maksudnya adalah dalam Al-Mufhim, kitab Al-Mufhim, yaitu apa? Syarah Mukhtasar Sahih Muslim. Al-Qurtubi mengatakan la matma ali ahadin fi ilmi syai'in min hadhil umuril khamsah. Maka tidak ada seorang pun setelah ini yang memiliki semangat, maksudnya tidak layak dia memiliki semangat untuk mengetahui sedikit saja dari perkara-perkara yang 5 ini. Kenapa? Karena pintunya ditutup oleh Allah. Kalaupun dia ingin mengetahui, dia akan penat sendiri dan akan letih sendiri. Baik, wal muradu bil ghaibil musyari ilaihi huwa al ghaibul mutlaq. Dan yang dimaksudkan dengan perkara gaib yang diisyaratkan di sini adalah gaib yang sifatnya mutlak. Wa huwa ma la ya'lamuhu illallah, yaitu perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. La al-ghaibul muqayyad, bukan ghaib yang sifatnya muqayyad, yang terikat. Wa huwa ma alimahu ba'dul makhluqat duna ba'd, yaitu pengetahuan yang diketahui oleh sebagian makhluk tanpa makhluk-makhluk yang lain. Fahuwa ghaibun bin nisbah. Ini yang diisyaratkan dengan apa? Ghaibun nisbi itu kata sebagian ulama, yaitu dia gaib dilihat dari sudut pandang liman lam ya'lamhu, dari orang yang tidak tahu. Dunaman alimah, bukan orang yang mengetahuinya. Fayakunu ghaiban amman ghaba anhu minal makhluqin la amman syahidah. Maka dia istilahnya adalah gaib bagi orang yang memang tidak hadir di situ dari kalangan para makhluk, bukan orang yang menyaksikannya. Yang menyaksikannya jelas dia mengatakan ini adalah ilmu yang jelas. Adapun yang tadi orangnya mengatakan ini perkara gaib, saya tidak tahu. Fatakhallas, maka terbentuk kesimpulan annal ghaib yang qasimu ila qismain. Perkara gaib terbagi menjadi 2, mutlak wa muqayyad. Ghaib yang mutlak dengan ghaib yang muqayyad. Baik, ilahuna wallahu a'lam.